Wahaka kaifa tufsidu akhirataka bidunyaka. Bagaimana kamu menghancurkan akhiratmu dengan duniamu? Bagaimana kamu memenangkan duniamu dengan mengalahkan akhiratmu? Bagaimana kamu mementingkan dunia kamu daripada akhirat kamu? Mananya? Kaifa tufsidu ta'ata maulaka azza wa jalla bi ta'ati nafsika wa hawaka wa syaitanika wal khalq. Bagaimana kamu merusak ketaatanmu kepada Tuhanmu dengan ketaatanmu kepada nafsumu, kepada hawamu dan kepada syaitanmu dan kepada makhluk. Kenapa engkau lebih mementingkan mentaati hawa nafsumu, mentaati hawamu, mentaati setanmu dan mentaati makhluk daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau lebih mementingkan itu? Kaifa tufsidu taqwaka bisyakwaka ila ghairihi. Bagaimana engkau merusak ketakwaanmu dengan mengadukan nasibmu kepada selain Allah. Ini adalah realita kita sehari-hari, bahwa kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ya, kenapa? Ini dipertanyakan, kenapa? Menguntungkan, kalau akhirat tidak menguntungkan. Jadi hanya karena urusan gabah sampai sholat dikalahkan, karena dagangannya lagi laris sampai akhirnya larut malam, sehingga akibatnya bangun subuhnya kesiangan. Dipertanyakan, kenapa? Kenapa kamu lebih mentaati hawa nafsu, lebih nurut sama manusia daripada sama Allah? Kenapa? Kenapa ketakwaanmu kamu kalahkan dengan mengadukan, mengklaim kepada orang lain? Syakwa ila ghairihi artinya kamu menceritakan keadaan kesusahan kamu kepada orang lain. Mengadukan kesusahan kepada orang lain ini sama dengan komplain kepada Allah, tidak menerimakan keputusan Allah. Kenapa kamu tidak menerima keputusan Allah? Kenapa kamu mengadukan nasibmu kepada orang lain? Ama ta'lamu anna Allah azza wa jalla hafizun lil muttaqina wa nasirun lahum. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah menjaga orang-orang yang bertakwa dan menolong mereka? Kenapa kamu harus ceritakan kepada orang lain? Kenapa nggak langsung minta sama Allah saja sih? Begini, ini menjadi masalah mungkin karena nggak paham juga sih. Ketika engkau bercerita tentang kesusahan kamu, entah banyak utang, entah lagi bertengkar dengan istri, atau karena lagi sakit yang gak sembuh-sembuh, apakah kamu yakin orang yang mendengarkan kamu itu iba kepada kamu? Belum tentu. Apakah dia mungkin berbagi rasa dengan kamu? Artinya menceritakan kesulitan kepada orang-orang itu kan membocorkan rahasia pribadimu sendiri. Orang lain juga nggak bisa bantu nggak apa. Kamu cerita nggak punya uang, sembarang lain. Orang lain terus dikiranya bantu gitu. Prosedur sampai orang lain membantu kamu kan sangat panjang sekali, tidak semudah itu. Pertama, iya mau bantu kalau memang ada. Kalaupun ada juga kalau dia nggak butuh, betul nggak? Kalau dibutuh sendiri, ya nggak mungkin nolong orang lain dong. Setelah dia ada, uangnya ada, terus dia nggak butuh. Kalau dia nggak suka, kemudian lagi. Kalau orang itu percaya, kalau nggak percaya, ditambah lagi hubungan kamu dengan dia. Hubungannya baik atau pernah ada sesuatu yang cacat, masih banyak banget kok. Ketika kamu minta tolong pada orang lain, orangnya akan membuka arsipnya bahwa kamu dulu pernah menjahati dia, nggak bakal bisa nolong dong. Silakan mengadu pada Allah, ya Allah nggak punya duit gitu aja kok. Yang jelas adalah Allah menjaga orang-orang bertakwa dan Allah selalu menolong mereka. Orang yang bertakwa itu selalu ditolong Allah kok. Waradun anhum, dan akan menjawab mereka. Wa mu'allimun lahum, dan akan mengajari kepada mereka bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana cara menyelesaikannya. Allah yang ngajarin.
Wa mu'arrifuhum binafsin, Allah akan memperkenalkan sendiri kok pada kamu. Wa akhidun bi'aidihim wa yunajjihim minal makarihi, dan Allah akan nenteng tangan mereka, akan membantu mereka, maksudnya. Wa akhidun bi'aidihim, artinya akan tarik tangan mereka. Wa yunajjihim minal makarihi, akan menyelamatkan mereka dari segala macam bencana. Yang penting bertakwa aja dulu. Kalau sampai sekarang tidak ada pertolongan Tuhan, jangan-jangan kamu belum bertakwa. Mana buktinya? Yang masih wadul ini bang sejen, lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan bisnis daripada kewajiban-kewajiban kamu. Wa nazirun ila qulubihim, dan Allah juga melihat hati mereka. Wa raziqu min haitsu la yahtasibun, Allah yang berikan rezeki mereka secara tidak disengaja, secara tiba-tiba di luar perhitungan. Yuk mari kita mengingat sekali lagi, kamu kan sering dapat rezeki. Banyak mana yang pernah kamu duga dan tidak pernah kamu duga. Hampir semua rezekimu datang tanpa kamu duga kok. Malah yang diharap-harapan nggak datang-datang kan. yang gak duga-duga datang. Jadi rezeki yang tidak min haitsu la yahtasib itu tidak mesti harus melalui prosedur usaha, melalui kamu membajak tanah, menanam, memupuk, memanen, menjadi gabah, digebot, baru dijual, baru jadi uang. Prosesnya panjang. Terlalu banyak rezeki kamu yang tidak melalui proses, ujung-ujung dapat sih. Bahkan kalau kamu itu jadi orang kaya miliarder, kalau kerjaan kamu sebagai pegawai negeri yang gajinya 3.500.000, sok kumpulin 100 tahun, bisa bikin rumah enggak? Sebulan bisa nabung 500.000, berapa ratus tahun bisa bikin rumah. Tapi ternyata ketika kamu bisa bikin rumah, coba diingat-ingat dari mana? Bukan tabungan gaji kamu kok. Rezeki yang tidak diduga-duga, ya dari proses usaha ya, yang terduga ya. Tapi juga masih ada kausalita. Orang itu menolong kamu karena dulu orang masih ingat kamu pernah nolong dia. Makanya orang itu ingin balas budi. Atau juga orang menolong kamu karena dia tidak menemukan jalan menyelesaikan persoalan kecuali kamu yang bisa menyelesaikannya. Ya kan, sebagai imbalan jasa dikasih uang.